narasumber yang kedua, yakni Pak Dr. Andres Kango, yang akan berbicara mengenai etika bermedia sosial atau etika digital, ya, media digital. Bagaimana kita literasi digital yang bisa memanfaatkan media itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah memanfaatkan, karena ada dampak positif dan juga banyak juga dampak negatif dari kita bermedia, ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih kompleks oleh Bapak Andres Kango. Kepada Pak Dekan dipersilakan. Untuk operator dimohon dibuka slide untuk Pak Andres Kango. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, saya turun. Siap, Pak Dekan. Materi saya belum ada. Hah? Oh iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pemateri, narasumber, saudara saya, sahabat saya, moderator, para asatidz di Pondok Pesantren Al-Huda yang saya muliakan, saya hormati, anak-anakku santri yang saya muliakan, saya banggakan, masih semangat, masih semangat, semangat, Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah saya tidak lama, karena ini saya juga rasa panas. Kalau lihat konsumsi, saya sudah tidak sabar. Ya, jadi saya mau sampaikan yang penting-penting saja. Ya, yang pertama, adik-adik semua, yang perlu disadari bahwa semua aktivitas kita di dunia digital itu tidak akan terhapus. Sekali lagi, semua aktivitas digital kita itu sama sekali tidak akan terhapus. Sama dengan, kira-kira sama dengan catatan Rakib dan Atid. Biar torang sohapus tetap ada. Jadi kalau kita berbuat kejahatan digital, meskipun kita sudah hapus, tapi bisa dibuka kembali. Polisi bisa buka kembali, kita akan ditangkap. Itu sudah sering terulang itu. Banyak sekali orang-orang yang sudah ditangkap karena melakukan kejahatan digital. Karena itu adik-adik semua, saya ingin sampaikan di awal, berhati-hatilah di dalam
berselancar di dunia digital, kita harus punya etika di dalam berselancar di dunia digital. Kita harus punya etika. Hampir sama dengan etika-etika ketika kita di dunia offline. Beda-beda tipis, ya. Karena di dunia digital kita juga berinteraksi dengan orang lain. Kita juga berhubungan sosial dengan orang lain. Karena itu tindak tanduk kita itu akan dinilai orang lain. Kalau satu waktu orang lain tersinggung dengan kita, maka kita akan dituntut, dan tuntutan itu akan kita akan berurusan dengan hukum karena perilaku kita di dunia digital. Jadi itulah pentingnya mengapa kita perlu ada etika di dalam dalam dunia digital. Mari kita lihat. Lanjut. Nah, coba lihat ini datanya. Tahun 2020, survei Microsoft, 50.000 orang di 32 negara itu disurvei. Ternyata kesimpulannya, netizen Indonesia itu paling tidak sopan. Ya, netizen Indonesia itu paling tidak sopan. Ya Allah. Mungkin juga termasuk kita di dalamnya. Ya. Karena kita tidak punya etika di dalam bermedsos. Ya. Lanjut, skip ini. Skip. Nah, adik-adik semua, mohon diperhatikan. Apa itu etika digital? Bahasa Inggrisnya digital ethic. Seperangkat prinsip moral yang harus diikuti oleh setiap individu saat menggunakan teknologi digital. Jadi, pada saat kita menggunakan media digital, itu ada semacam aturan-aturan etik yang mengikat kita. Tidak boleh kita langgar. Kalau ada yang tersinggung, lalu dia laporkan kita, karena sekarang sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur itu. Ya, mau babuli orang, mau bahina orang, memfitnah orang lewat media sosial, itu sangat berbahaya buat kita. Ya. Kalau di dunia pendidikan, anak-anakku semua, biasanya begini, yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kalau kita dapat tugas dari guru, baru kita cari di internet, baru kita dapat tugas yang serupa, baru orang ganti DP sampul. Ya, ada yang pernah begini? Ada? Kita ganti sampulnya dengan nama kita. Ya, adik-adik semua, kalau yang punya dapat tahu, dia mau laporkan orang, sah, kita bisa dihukum. Kenapa? Karena kita telah melanggar etika di dalam media digital. Kita sudah memplagiasi, kita sudah mengambil hak karya orang lain dan mengatasnamakan karya kita. Ya, itu pelanggaran berat di dunia akademik. Tidak boleh. Ya, yang boleh adalah mencontek dengan kreativitas. Ya, kalau ada kutipan-kutipan, jujur harus kita kutip nama penulis atau nama pengarangnya. Kita muat di daftar pustakanya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ini hak kita murni, tidak boleh. Jadi ada
etika digital, media digital itu adalah seperangkat aturan-aturan moral. Harus kita taati itu, harus kita pegang. Lanjut. Nah, ini lagi dipertegas, apa itu etika digital? Kemampuan individu dalam menyadari, ingat, kita harus menyadari, kita harus sadar bahwa kita ini berada di media digital, menyesuaikan diri, kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan diri, merasionalkan, kita semua pikirkan secara akal sehat, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Tidak boleh sembarang. Ya. Itu yang dimaksud dengan digital etik itu. Harus ada etika di dalam bermedsos atau di dunia digital. Lanjut. Nah, ini untuk madrasah atau para guru dan siswa. Mengapa etika digital penting? Satu, menerapkan etika digital dapat membantu siswa dan guru memahami implikasi sosial, budaya, dan politik dari teknologi digital. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu guru itu harus senantiasa memantau aktivitas digital anak muridnya atau santrinya. Tidak boleh juga bagus kalau misalnya Instagram, kita harus juga mengikuti kita Instagram siswa-siswa kita. Kalau di Facebook kita harus berteman dengan mereka. Kenapa? Ini menjadi tanggung jawab kita untuk memantau konten-konten maupun komen-komen yang dia lakukan di media sosialnya. Kalau nanti sudah ada hal-hal yang melanggar dalam pendidikan, dalam hal pendidikan, maka kita untuk melakukan pembinaan. Itu pentingnya ya. Berikut, mengantisipasi. Belum. Mengantisipasi. Nah ini. Hal-hal yang merugikan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi digital. Dan kita menjadi apa? Penggunanya. Media ini memberikan manfaat yang besar, tapi di sisi lain juga membawa hal negatif yang tidak sama, hampir sama juga dia punya mudaratnya. Manfaat dan mudaratnya ini hampir sama, tergantung siapa yang menggunakannya. 1 menit lagi, ya, Pak Dokter. Lanjut. Nah ini, pelanggaran etika bermedia digital. Ini penting buat saya sampaikan. Ini pelanggaran-pelanggaran. Dan disinilah membutuhkan etika kita. 1, cyberbullying. Ya, kita melakukan kejahatan di dunia cyber. Ya, kita mengerjai, kita memfitnah, kita mengejek. Ya, itu tidak boleh. Hati-hati. Berikut, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap privasi orang. Hargai privasi orang. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita langgar. Yang berikut, hoax. Kita menyebarkan berita-berita kebohongan. Adik-adik semua, halo. Baru-baru kan Gorontalo ini lagi heboh gantung diri. Tiba-tiba di sekitar telaga ada perempuan yang pingin viral. Dia pura-pura bagantong, baru dia difoto oleh temannya, baru dia muat di media sosial. Dua-duanya ditangkap. Yang pura-pura dan yang ambil foto ditangkap dua-dua, diperiksa di polsek. Ya. Ini untuk apa? Karena membuat gaduh, membuat kekacauan di dalam masyarakat. Padahal tujuannya hanya untuk terkenal di media sosial, tapi ternyata berurusan dengan ceritanya itu. Ya.
Tidak sekedar mau minta maaf, tidak boleh, karena dia sudah membuat keributan. Berikut, jaga jangan sampai Anda terlibat di dalam penyebaran berita hoax, yang berita bohong. Berikut, pelanggaran hak cipta yang saya singgung tadi, tidak boleh. Kalau adik-adik semua, ini penting, kalau ada tugas dan itu tugas Anda buat sendiri, paling bagus upload saja. Tapi kalau tugas itu Anda ambil di internet dan Anda hanya mengganti sampul, hati-hati, akan ada tuntutan. Kalau di kampus, skripsi mahasiswa itu baru diketahui ada plagiasi di dalamnya, maka skripsinya dibatalkan, gelarnya dicopot, dibatalkan dia punya gelar, dicabut ulang. Ya, kalau diketahui bahwa ternyata di dalam skripsi kita itu ada karya orang lain. Berikut, ada ujaran kebencian, ini yang paling banyak dilanggar. Berikut, ada persoalan yang berhubungan dengan sara. Apa itu sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh saling menghina suku, tidak boleh saling menghina agama, tidak boleh saling menghina ras orang, tidak boleh saling menyerang antar golongan-golongan yang tidak sama dengan golongan kita mau hantam. Adik-adik semua, ini yang harus adik-adik sadari dan harus hati-hati, termasuk dalam hal kita dalam dunia pendidikan, baik guru maupun siswa. Saya kira ini dulu, nanti kita kembangkan. Masih ada 2 slide lagi, tapi saya kira sudah saya singgung di awal tadi. Terima kasih atas kesabarannya. Ya, masih ada 1 lagi. Ini lebih, saya yakin ini lebih bermanfaat. Ya, disampaikan oleh Ustazah. Saya kembalikan ke moderator.